Pemirsa, perkembangan media sosial di Indonesia yang pesat menimbulkan berbagai imbas. Di antaranya yang tidak lazim adalah jasa sewa pacar. Bagaimana bisnis jasa ini berjalan? Benarkah hanya sebagai kedok prostitusi online? Berikut liputan tim Delik RCTI. Sejak dimulainya era teknologi informasi, lini kehidupan manusia mulai dimudahkan dengan adanya internet. Perkembangan internet mampu memberikan informasi dan mempertemukan manusia tanpa mengenal ruang dan waktu. Bahkan tak sedikit yang mampu menghasilkan uang tanpa harus tatap muka. Jasa sewa pacar belakangan menjadi perbincangan. Bisnis berbasis jasa ini sudah sejak lama ada di beberapa negara Asia seperti Jepang dan akhirnya diadopsi di Indonesia. Hingga saat ini aplikasi rental pacar online dapat dengan mudah ditemukan di berbagai platform sosial media. Bisnis ini menyediakan jasa untuk menemani orang yang sedang kesepian. Tentunya salah satunya juga adalah pacar online. Jadi mereka kalau di sana itu memang ya muda ataupun juga nggak terlalu tua sih biasanya ya. Mereka menyewa pacar online untuk mungkin diajak jalan-jalan, diajak ngobrol, diajak makan gitu ya. Dan memang fenomena ini juga sekarang mulai juga terjadi di Indonesia gitu ya. Walaupun memang kalau kita lihat kan situasinya beda nih. Tapi di Indonesia juga ada orang-orang yang mungkin juga merasa kesepian. Kemudian juga ada mungkin remaja-remaja kita yang mungkin juga mereka belum dapetin pacar nih, sehingga kadang-kadang kan ditanya pacarnya mana segala macam. Ya akhirnya juga mereka menggunakan jasa untuk menyewa pacar online gitu ya. Faktor lainnya munculnya jasa sewa pacar online ini karena ada sebagian orang yang membutuhkan pengakuan secara sosial ketika memiliki pasangan walau hanya untuk kencan. Dari eksternal itu biasanya social pressure ya, dari keluarga kah, dari teman-teman sekitar. Karena kalau di budaya kita ya, suka ada stigma negatif mengenai status jomblo atau orang yang single. Dibilangnya jones, jomblo ngenes gitu ya, atau nggak laku. Jadi untuk mengkompensasi perasaan tidak pede itu, dia cari opsi instan ya, mungkin dengan yaudah deh sewa aja deh. Untuk mengetahui seperti apa rupa bisnis dari sewa pacar online, tim Delik melakukan wawancara dengan mantan talent pacar sewaan yang bernama Birli. Kepada kami, wanita single ini menuturkan bagaimana awal mula dirinya terjun menjadi talent rental pacar online. Awalnya sebenarnya nggak tertarik sih, karena apa sih kayak gitu. Takut juga kan karena ada offline date-nya, takutnya ntar tiba-tiba diculik atau dilecehin gitu kan, nggak tahu. Dan ternyata temen aku juga udah nyoba, dia udah nyoba jadi salah satu talentnya. Terus aku minta review dari dia, aman-aman aja, ya udah aku coba lah gitu. Aku coba, terus ya lumayan sih mas buat pemasukan juga. Wanita berusia 23 tahun ini sudah sempat melakukan kencan dengan sejumlah klien dengan berbagai permintaan. Tantangannya tentu harus bisa membangun komunikasi yang nyaman. Ketemu, salam dulu, halo ini saya Birlia ya, dengan kak ini ya, iya gitu. Oh ya udah, terus ingetin lagi, ini kita mau ke sini kan kak gitu. Iya nanti jadinya ngapa-ngapain aja gitu. Konfirmasi balik, konfirmasi ulang. Terus habis itu jalan, udah paling ngobrol-ngobrol gitu. Kini wanita cantik ini memilih untuk tidak melanjutkan profesi sebagai talent sewa pacar online karena telah mendapatkan pekerjaan yang layak. Udah dapat kerjaan, itu yang pertama. Sebenarnya boleh aja sih kerja sama jadi talent, tapi karena saya udah pernah nyoba kerja sambil megang klien, jadi kayak keteteran kitanya yang capek. Kayak jadi talent itu kayak jadi badut gitu. Tim Delik juga mewawancarai Indra, pria yang sering menggunakan jasa sewa pacar online. Pada kami, pria lajang ini mengungkapkan alasannya untuk menggunakan jasa sewa pacar melalui media sosial hanya karena penasaran. Jadi mulainya itu tuh sekitar bulan Januari, awalnya iseng-iseng kan lagi rame itu gara-gara viral di Facebook, penasaran juga dan kebetulan lagi jomblo kan, akhirnya penasaran
coba deh jasa sewa pacar tuh kayak gimana sih, apakah cuma sebatas temen ngobrol, apakah kayak dapat experience, gue punya pasangan nih kayak gimana sih, kurang lebih kayak gitu. Dan ya udah akhirnya nyobain deh. Karyawan swasta ini juga sudah beberapa kali menggunakan jasa sewa pacar online dan tak jarang dirinya juga terbawa perasaan. Meski sebenarnya hal itu tidak diperkenankan oleh penyedia jasa. Kalau baper sih namanya orang punya perasaan, pernah sih pasti baper gitu loh. Nggak gue aja, gue juga suka baper. Teman-teman gue juga yang pakai jasa yang sama kadang banyak yang baper. Ada yang misal katakanlah talentnya graduate sampai sekarang tuh masih belum bisa move on, ada yang kayak gitu sih kurang lebih. Cuma kalau gue biasanya tuh di awal selalu ngomong gue cocoknya sama lu tapi kita sampai sini aja. Jadi kalau ada baper segala macam udah di luar kontrak masing-masing. Kini pria yang sudah memiliki kekasih ini mengungkapkan sudah tidak lagi menggunakan jasa sewa pacar online. Dirinya beralasan ingin uang yang didapatnya lebih digunakan kepada hal yang berguna. Udah stop, udah 3 bulan, 4 bulan kayak enggak deh, gue udah punya, udah experience-nya udah cukup lah sekarang. Menyalurkan uang untuk hal lain lah yang gue sukai juga. Akhirnya kayak gue sadar ya sebenarnya nggak sesulit itu kok nyari pacar sebenarnya gitu loh. Mungkin kalau emang kesulitan ya bisa lah pakai jasa ini gitu. Cuma kalau memang udah ngerasa cukup ya saatnya nyari pacar beneran. Menjamurnya bisnis jasa rental pacar online dilatar belakangi karena sulitnya seseorang untuk membangun relasi dengan orang lain. Inilah yang kemudian dimanfaatkan bagi penyedia jasa menjadi sumber cuan baik bagi agensi maupun talent. Ada 2 individu yang punya motif reward pertukaran berbeda. Ya, si konsumen itu melihat bahwa dia ingin satu kepuasan yang sifatnya intrinsik, ya, ada kepuasan yang dia dapat. Sementara kalau dari sisi penyedia jasanya, ya, katakanlah perempuan atau laki-laki yang menjadi pacar sewaan itu mendapatkan reward yang bersifat ekstrinsik, artinya uang, dan uangnya tidak sedikit. Jadi saya kira uangnya sangat besar ya. Maraknya akun penyedia sewa pacar online menunjukkan ada perubahan sosial di tengah masyarakat, terutama bagi usia produktif. Lalu bagaimana cara untuk mendapatkan jasa penyedia pacar online? Berbagai peraturan ketat diberlakukan baik untuk pengguna jasa kencan online maupun jasa kencan offline. Di antaranya dilarang menggali informasi pribadi dan dilarang berbuat mesum. Lalu apa saja syarat untuk menjadi pacar sewaan? Tim Delik mencoba mencari beberapa akun di sosial media yang menawarkan jasa pacar sewaan. Admin akan merespon setelah pesan singkat terkirim. Foto dan paket yang ditawarkan tersedia, tinggal dipilih. Mulai panggilan video, sleep call, online date, sampai offline date. Setelah sepakat memilih satu klien dan menyepakati waktu dan tempat, tim Delik menunggu di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Setelah menunggu, gadis kencan sewaan pun tiba, sebut saja Endang. Kalau off date ini batasannya apa sih? Aku baru pertama kali maksudnya. Gandengan tangan. Oh gitu. Tapi kalau dihitung kita sampai jam berapa nih? 9. Berawal belum memiliki pekerjaan, gadis belia ini mencoba menjadi talent pacar sewaan. Informasi tersebut didapat dari teman satu tongkrongan. Aku awalnya kayak bener aja Pak. Kerja apa nih? Ya. Ternyata aku mikirnya kayak udah gitu loh, daripada kayak bener-bener yang nganggur banget gitu. Kan aku nggak ini ya, mestinya masih minta orang tua aku juga. Iya. Pada kencan pertama, Endang mengaku gugup bahkan pasif saat berkomunikasi dengan pria penyewanya. Namun seiring berjalannya waktu, kini dirinya mengaku lebih terbuka dan mudah menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang pas yang pertama itu, dia ngerti gitu. Jadi kayak dia ngomong, kamu pertama ya? Iya. Kapan itu? Setelah kamu join? Iya, setelah aku join terus dapat. Nggak lama langsung dapat off date. Iya. Terus udah tuh apa namanya, dia ngasih tahu kan kayak ya udah nggak apa-apa gitu, aku ngerti kok gini-gini. Itu kemana tuh jalannya? Di Moi. Di Moi. Menjalani profesi pacar sewaan membuat dirinya harus siap dengan beragam permintaan klien. Namun harus tetap sesuai aturan dan menghindari aksi mesum. Endang bahkan pernah diminta menggunakan kostum tertentu untuk kepuasan pelanggan.
Tapi biasa ada yang minta gitu nggak? Pakai kostum ini dong, cosplay. Kalau event ya, cuma aku nggak pernah ini karena aku nggak mau orang pada sakit, cosplaynya pada yang aneh-aneh gitu, tau kan? Yang terbuka gitu ya. Atau kalau ada yang minta pap, biasa aja berarti, nggak Iya. pakai kostum cosplay gitu? Enggak. Kayak misalkan aku lagi makan ini di mall, coba dong pap gitu, kayak gitu. Oh. Gitu. Aku kira mereka minta pap pakai kostum ini dong. Ada nggak kayak gitu? Dulu begitu ada, cuman aku nggak pernah mau. Dari pekerjaan ini, Endang bahkan mampu meraup pundi-pundi rupiah yang tak sedikit. Selain bisa berbagi uang kepada ibu dan adiknya, kini Endang mampu menyewa apartemen selama 1 tahun. Dan menjanjikan juga nggak sih? Endang? Iya. Aku sampai bisa kayak kasih adik aku, mama aku gitu kan. Terus mama aku yang kayak, kamu dapat duit dari mana? Kamu nggak aneh? Enggak, gitu lah. Emang bisa dapat berapa sih gajiannya per minggu? Atau 2 minggu. 2 minggu sekali? Bisa dapat berapa tuh? Antara ya. Range berarti ya? Iya. 7 sampai 10-an lah. Oh ya? Dalam 1 bulan maksudnya, bukan 2 minggu. Dalam 1 bulan? Iya. Aturan ketat diberlakukan termasuk tidak menerima talent atau konsumen di bawah usia 17 tahun. Setiap orang yang akan menyewa diwajibkan menyerahkan foto KTP dan membayar uang sebelum kencan. Memang untuk sebagian masyarakat Indonesia, jasa sewa pacar masih terkesan tabu dan aneh di telinga. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa fenomena ini ramai diperbincangkan.